Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث شريف عن أبي درداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة فيما سواه والصلاة في مسجدي يعني في مسجد النبوي ب1,000 صلاة فيما سواه والصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة رواه الطبراني. وقال أيضا في حديثه الآخر لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد النبوي ومسجد الأقصى رواه البخاري ومسلم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang saya hormati semuanya, pengurus Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro, tuan-tuan guru, bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Pertama kali tentunya tidak lupa kita menyampaikan dan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini ba'da subuh. Usai kita menegakkan solat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan salah satu kegiatan menghadiri taman daripada taman-taman surga, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan kelak menjadi saksi di hadapan Allah, bagian dari tabungan kebaikan kita yang kita nanti kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jika kalian melewati, kata Rasulullah SAW, taman dari taman surga, singgahlah kamu di taman surga itu. Para sahabat bertanya, wa mahiyya ya Rasulullah, apa maksudnya taman surga itu? Majalisul ilm, kata Rasul, itulah majelis ilmu. Qala Allah wa qala Rasul, di mana di situ dibedah firman-firman Allah dan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya juga dengan keterangan-keterangan para ulama, pendapat para ulama salafus saleh. Salawat dan salam sama-sama kita pagi hari ini kembali sampaikan semuanya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sudah melewati bulan Rabiul Awal. Semua sepakat, para ulama sepakat, lahirnya Nabi di bulan Rabiul Awal. Untuk tanggalnya ada polemik perbedaan. Semuanya sepakat Rabiul Awal Nabi lahir. Tapi percis tanggalnya 12 Rabiul Awal atau tanggal sekian, itu ada sedikit polemik. Yang penting bagi kita bukan
mempermasalahkan perbedaannya. Ya, kalau kita menonjolkan hanya perbedaan hidup ini, ya kita tidak bisa hidup. Yang kita tonjolkan adalah kita menyamakan frekuensi sesuatu yang kita sepakati. Sepakatnya Nabi lahir Rabiul Awal. Adapun tanggalnya ulama berbeda. Ulama aja berbeda. Kita bukan ulama. Ngapain kita repot? Ya kan? Hidup ini jangan dibawa susah. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah taala, kita akan membahas fat kedua atau bagian terakhir tentang 1 bulan yang lalu yang kita bahas di sini, yaitu keutamaan berkunjung berziarah ke 3 tempat suci kaum muslimin. 3 mosque, salasati masajid, 3 masjid tempat suci kaum muslimin. Bercita-cita, bermimpi dan berdoa berharap kepada Allah sebelum kita wafat, Allah sampaikan kita ke tempat 3 ini. Amin. Amin. Harus punya cita-cita target. Apa tempat 3 suci itu, masjid itu sudah saya bahas tempo hari, ya. Masjidil Haram, Masjid Nawawi dan Masjidil Aqsa. Saya sudah bahas 2 masjid. Berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la tushaddur rihalu illa ila 3 masajid. La tushaddu, boten di banget akan nikah, kelencer. Itu bahasa Jawanya. Tidaklah Anda disusah payahkan, dimotivasi untuk pergi round-round. Bahasa gaulnya sekarang healing ke tempat jauh, memerlukan bekal, persiapan, planning, kecuali ada exception, pengecualian, kecuali ila 3 masajida, ke 3 masjid kata Rasul. Maka faktor pendorongnya Bapak Ibu, offline dan online, pendorongnya kita ke sana itu pendorong dafi' ar-ruh wal iman, pendorong iman, bukan faktor pendorong yang lain. 1, kata Nabi SAW, Masjidil Haram, yaitu Masjidil Haram di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Siapa yang tidak menangis, terharu begitu melihat Ka'bah? Semuanya orang menangis. Dan sekarang Bapak harus tahu jamaah sekalian, ini setelah corona dibuka 2,5 tahun, udah hampir 3 tahun corona, full itu. Makanya orang yang tawaf sekarang kalau ke pelataran Masjidil Haram harus pakai kain ihram. Mau tawaf wajib atau tawaf sunnah, yang laki harus pakai 2 helai. Jadi kalau Bapak tawaf ke bawah sekarang nggak boleh tawaf sunnah pakai kayak saya atau Bapak ini berjahit, berkancing, nggak boleh. Harus pakai 2 helai. Semuanya. Bapak tengok live itu semua. Itu aturan. Supaya apa? Supaya penuh, tidak terlalu sempit kapasitasnya. Penuh sekarang Pak. Di kota Madinah juga begitu. Wah, dan rata-rata saya tengok wajahnya orang Indonesia. Rata-rata semua. Dahsyat Indonesia ini. Allah. Indonesia hampir semua rata-rata orang Indonesia. Jamaah terbanyak ini. Dan ini diprediksi Oktober, November, Desember sampai Januari. Puncak-puncaknya ini. Ya. Kenapa? Faktor iman, kerinduan. Menangis kita melihat Ka'bah. Maka kalau ke sana jangan banyak jalan-jalan di hotel atau di mall. Duduk, sholat, baca Quran, pandangi itu Ka'bah, rumah Allah. Doa, renungkan keagungan Allah. Fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Di sekitar Ka'bah itu Masjidil Haram ada tanda-tanda kebesaran Allah, maqam Ibrahim. Ribuan tahun lalu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, masih ada bekas telapak kakinya. Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Wa man dakhalahu kana amina, yang masuk sekitar area Masjidil Haram pasti dijamin keamanannya oleh Allah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan orang-orang yang beriman untuk menunaikan ibadah haji, berangkat ke sana. Wa man kafara, siapa yang kufur, fa innallaha, sesungguhnya Allah,
ghaniyun 'anil 'alamin, maha kaya atas alam semesta. Makanya Pak, orang yang berangkat ke sana itu adalah panggilan Allah. Rasulullah SAW dicatat ini bersabda, al-hujjaju wal mu'tamiruna wafdun min wufudillah. Orang-orang yang ke sana haji atau umrah itu hakikatnya adalah duta-duta Allah. Dalam hadis lain, duyufullah, tatamu Allah, para tamu Allah. Maka Allah memanggil orang yang Allah mampukan. Banyak deposit, banyak duit tabungan, tak ada panggilan Allah, tidak berangkat juga, tidak terbesit. Tapi kalau dia sudah Allah panggil, pasti Allah mampukan. Bukan faktor duit ke sana itu, tapi faktor panggilan Allah. Makanya Rasul tadi mengatakan, duyufullah, al-hujjaju wal mu'tamirun, orang yang berangkat haji atau umrah itu duyuf, daif, tetamu, para tamu Allah. Dalam redaksi lain, wufudullah, duta-duta Allah, wafdun, utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa ke Masjidil Haram? Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, di sana ada tempat-tempat yang dijamin mustajab. Ketika kita memohon ampun kepada Allah atas khilaf dosa kita, Allah maafkan dan Allah ampunkan. Tempat-tempat mustajab itu diantaranya satu, Bukit Safa dan Marwah, di mana tempat lari-lari kecilnya ibunda tercinta Hajar, wanita tangguh, wanita soleha, yang dia yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan yang beliau keluarkan, pengorbanan yang beliau dedikasikan untuk berpisah dengan suaminya di lembah itu dengan anaknya yang masih merah. Allah berikan jalan yang terbaik, muncul air Zam-Zam puluhan ribu tahun yang lalu itu, Bukit Safa. Makanya Allah mengatakan, innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Bukit Safa dan Bukit Marwah adalah bagian dari tanda-tanda syiar kebesaran Allah. Kayak kita sebelum kita melakukan sa'i, mulai start dari Safa, kita ada doa sunnahnya Pak. Berdiri kita doa menghadap ke Ka'bah. Ka'bah sebelah sana. Ini Bukit Safa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat lain, wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bapak gabung semua itu riwayat, lebih aman. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Angkat tangan Bapak, doa hajat menghadap ke kiblat, qabul. Baru Bapak lari, baru Bapak jalan kecil. 7 putaran Bukit Safa Marwah itu Pak, di total 3,5 kilo. Berapa kilo? 3,5. 7 Safa Marwah, Marwah Safa, itu 3,5 kilo. Bayangkan pada saat itu wanita sendiri, ibu-ibu, bukan kayak di dalam gedung sekarang 3 tingkat, marmer, AC, terjal gersang bukit. Apa yang terjadi? Allah berikan yang terbaik. Nabi Ismail yang nangis, lapar haus, Allah munculkan dari bawah telapak kakinya, yaitu Zam-Zam, air Zam-Zam. Allahu Akbar. Disinilah kebesaran Allah. Disinilah intervensi Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa kita menghadirkan Allah dalam hidup ini, tidak ada apa-apanya. Lasna bi syai'in bidunillah. We are nothing without Allah, kata orang kami kampung sana. Kita tak ada apa-apanya tanpa Allah. Tengok, siapa sangka ghairu zar'in, tak ada tanaman, gersang keluar air. Air ramzul hayah, air itu lambang kehidupan. Ini yang pertama, tempat yang mustajab, keramat Safa Marwah. Yang kedua, depan Ka'bah, multazam. Maka kalau Bapak tengok pas kita ke sana atau tengok melalui YouTube atau live siaran, itu banyak orang di depan Ka'bah, pintu itu multazam, bergantungan Pak, menyerahkan semua. Itu bagian dari kesunahan Pak, bukan main-main dia Pak. Serahkan semua, mustajab, multazam, pintu Ka'bah itu.
Yang ketiga, ini ilmu. Nanti kalau bapak ke sana ada ilmu, ingat-ingat. Di belakang makam Ibrahim sejajar. Jangan di belakangnya percis, tapi sejajar. Sekarang ada tempat solat dikasih itu. Kasih tali orang yang tawaf supaya tidak nginjak-nginjak kita solat. Setelah kita tawaf 7 kali keliling, ada kesunahan solat di belakang makam Ibrahim. Rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, kita baca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah, baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu. Setelah itu sujud terakhir yang banyak doa, salam doa angkat tangan. Tapi kalau sudah kelamaan diusir askar biasanya, karena kredit tempatnya. Apalagi sekarang doa, Pak. Pasti bapak menangis itu. Dosa-dosa kita yang lalu mungkin banyak kita alfa, curahkan semua di hadapan rumah Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang yang tak menangis kecuali hati yang sakit, pasti menangis, Pak, terharu. Tak ada sebosan orang kesana, tak ada bosan. Yang selanjutnya ada Hijr Ismail. Hijr Ismail adalah bangunan separuh di luar Ka'bah. Rasulullah SAW bersabda, siapa orang solat di Hijr Ismail berarti dia seperti solat dalam Ka'bah. Diingat-ingat. Sekarang masuk antrinya luar biasa perjuangan. Kalau dulu 2000-an ke bawah, sulut gampang. Sekarang antri, Pak. Sini ditutup untuk pintu masuk, sana masuk gantian, keluar masuk. Susah. Tapi perlu perjuangan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Banyak doa. Jangan jolimi orang. Kasih orang. Kalau dia minta jalan, kasih saja. Terus melipir, dapat jatah masuk. Solat 2 rakaat cukup, doa, kasih orang lain lagi. Jangan bapak seenaknya sendiri lama-lama. Ini orang enggak ada sensitif, tidak ada perasaan untuk orang lain. Jadi Hijr Ismail, bangunan hampir separuh Ka'bah, itu namanya Hijr Ismail. Siapa solat situ seperti solat dalam Ka'bah. Dan yang terakhir secara umum, seluruh area Masjidil Haram adalah tempat doa kita bermunajat yang dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menyegarkan lagi, masjidi haza, kata Rasul, Masjid Nabawi. Pertanyaannya, mengapa Nabi menyuruh ke Masjid Nabawi? Itu yang perlu kita gali. Ada apa itu? Kalau tadi Masjidil Haram sudah saya terangkan, ada rumah Allah, ada tempat-tempat yang mustajab. Ya, napak tilas tadi, historis perjalanan Ibunda Hajar mendampingi anaknya dan seterusnya. Allah keluarkan satu bukti kebesaran Allah, air. Itu menambah keyakinan keimanan kita. Siapapun yang berkorban untuk Allah, Allah ganti dunia akhirat. Siapa sangka itu gersang. Dan sekarang minimal 5 liter satu jamaah. Berapa juta orang ke sana itu, tidak habis-habis air dari dulu. Bayangkan kalau sumur kita di rumah udah itu dari dulu itu. Dulu sebelum 5 liter 10 liter saya ingat pakai Dragon itu. Sebelum 10 liter unlimited, yang penting bapak bisa bawa ke rumah bapak tanpa batas. Sampai sekarang air itu masih ada. Takkah itu menambah keimanan kita, keyakinan kita pada Allah? Itu tadi, we are nothing without Allah, itu tadi. Ya, dahsyat. Yang kedua, Masjidin Nabawi. Mengapa Masjid Nabawi, Pak? Jawabannya, karena Rasul menyuruh kita ke sana. Jawaban yang kedua, ada lagi tempat yang disuruh kita Rasulullah SAW kalau datang ke Madinah, singgah di tempat itu, bermunajat, berdoa dan solat. Baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Allahu Akbar. Siapa yang enggak menangis ketika diberi kesempatan solat di raudhah? Tak usah lama-lama, Pak. Kasih orang. Sebentar, 2 rakaat doa, kasih orang, silahkan. Kalau sekarang tidak berebut, Pak, tidak berebut. Saya alhamdulillah baru pulang 10 hari yang lalu, Pak, jamaah. Maka kita geser ini ahad kelima, karena Sabtu ke berapa itu? Sabtu ketiga kita rutin, saya masih di sana, masih di Mekah. Sekarang pakai tasrih. Tasrih itu nama kita, database nama kita, paspor, barcode sudah ada di print, seret dari muassasah. Muassasah itu adalah perwakilan travel yang ada di Saudi, agennya lah gitu. Dia yang mengatur semua. Nah, kita nanti antri Pak. Waktu-waktunya ditentukan. Jam 9 pagi itu akhwat, ibu-ibu. Kita itu habis zuhur sampai
menjelang Isya. Habis Isya nanti akhwat. Ya, itu antri. Tapi lebih tertib saya tengok. Walaupun antrinya memang perjuangan. Pengalaman kami kemarin 45 jamaah. Saya bawa 45 pas satu bis. Kami antrinya habis asar. Salat asar wajib bareng, habis itu ke tempat itu antrian. Perjuangan, Pak. Habis asar di sana masih lumayan juga sinar matahari. Saya bilang ke jamaah, banyak sholawat, banyak doa, perjuangan. Apa yang terjadi, Pak? Itulah, Pak, kalau yakin itu. Kami pas jatah masuk Raudhah 3 menit sebelum azan maghrib. Allahu Akbar. Long time, Pak. Allah berikan waktu yang panjang. Bapak kebayang? 3 menit sebelum azan kami duduk di Raudhah salat, habis itu azan maghrib. Udah full. Dari azan ke qomat itu berapa menit? Allah, itulah saya bilang ke jamaah, tak ada yang sia-sia ketika kita benar-benar all out, pengorbanan doa. Saya bilang, ada yang keluar, ada yang apa, capek apa dia, panjang Pak antrian Pak, berdiri muter kayak habis berdiri antrian, duduk lagi di pelataran, habis duduk itu baru nanti disuruh masuk lagi. Allah, ya begitulah perjuangan. Pakai tasrih dia. Ya, tasrih itu izin gitu, database. Kata Rasul, antara rumah dan mimbarku ada taman surga. Kurang lebih 800 atau 600 meter persegi lah itu. Jadi sekarang dibagi ibu-ibu dan bapak-bapak. Bapak sholat di situ dan doa, mohon ampun, minta kebaikan-kebaikan. Ya, setelah kita daurah Raudhah, langsung Pak kita Pak bertemu dengan kekasih Allah, manusia yang terbaik, junjungan kita baginda Rasulullah SAW, mengucapkan salawat dan salam langsung. Siapa yang enggak menetes air matanya? Allah berikan kesempatan. Assalamu alayka ya Rasulullah, salawatullahi wa salamuhu alayka ya Rasulullah. Netes Pak, semua orang saya tengok, puluhan ribu kita tak bertemu Nabi tapi masih beriman kita. Allah, pengorbanan Nabi tengok. Saya bilang ke jamaah, Nabi 7 hari 7 malam dari Gua Sur, sebelah selatan 7 kilo, sebelah selatan Mekah ke Madinah ini jalan kaki 7 hari 7 malam naik onta. Kita hanya antri ke Raudhah setengah jam 40 menit sudah kelus kesah. Saya bilang, saya tatar itu jamaah supaya mereka apa Pak? Ada nilai juang pengorbanan. Nabi jalan kaki, nyawa kita cuma begini tok, ngantri, maju lagi, dikit maju lagi, cuma sesak dikit aja, sesak-sesak, sudah kita cengeng. Saya bilang harus ada nilai juang. Bagaimana umat ini mau menang kalau hanya antri begitu saja kita sudah cengeng? Saya bilang, Nabi 7 hari 7 malam, nyawa taruhannya, didampingi hanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang gaid, ya, Abdullah bin Uraikid. Bayangkan itu Pak, hanya kita antri. Kami antri paling 40 menitan Pak, 30 menit, sekian menit, 25 menit itu berdiri, habis itu duduk satu tempat begitu. Wah, pokoknya kayak masjid ini satu rombongan antri di tempat sana, udah dilingkari pakai pagar begitu, pagar yang plastik itu semua. Saya bilang harus ada nilai pengorbanan hidup ini. Saya bilang begitu ke jamaah. Kita antri berdiri saja sudah cengeng. Tengok Rasulullah, saya bilang, nyawa taruhannya. Beliau ketika wafat pun masih umatnya yang diingat-ingat, sholat, ya, umatku, budakmu, masya Allah. Nabi sayang dengan umatnya. Nangis kita Pak, pasti nangis. Hanya orang yang dengki, yang ada penyakitnya, yang tak nangis, tak sedih dia. Selawat dan salam semoga terlimpah padamu ya Rasulullah. Allah. Habis itu di sampingnya ada manusia, orang yang terbaik setelah Rasul, yang mendampingi Rasul. Assalamu alayka ya Khalifatullah Abu Bakar radhiyallahu wa arda ank. Salam sejahtera bagimu wahai kekasih Khalifatullah Abu Bakar. Sampingnya lagi ada Amirul Mukminin Umar. Nangis kita, sedih. Di situ langsung kita keluar 30 meter itu Baqi, pemakaman Baqi Al-Ghurqad,
Ya, ada sahabat Utsman dan sahabat-sahabat. Siapa meninggal di Madinah, penduduk Madinah atau orang yang singgah di Madinah, berhak dikuburkan di Baqi. Bayangkan disolatkan jutaan orang itu, Pak. Wallah, kalau mau meninggal minta ninggal di sana, Pak, di Madinah, dan itu udah dijamin diampuni kata Rasul. Makanya jamaah kita orang Indonesia banyak yang tua-tua hajinya, benar? Rata-rata meninggal. Nah, ya kan? Ya, banyak meninggal sana. Tapi kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsun, dalam surat Luqman ayat terakhir, Pak. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada orang yang tahu di mana dia akan wafat, di atas muka bumi mana. Kalau mau meninggal minta di sana, tidak apa-apa. Ya, yang penting itu bukan makam kita sesungguhnya prioritas. Yang penting itu anak-anak kita mendoakan kita, ndak. Soleh dan solehan ndak kita wafat. Tak ada gunanya dia ziarah nengok-nengok kuburan kita. Solat pun ndak dalam hidupnya. Benar? Ya kan? Kuburan kita kayak istana umpamanya. Bapak pesan kuburan yang istana. Enggak saya sebutkan lah. Nyaman, ada tenda, ada di situ dispenser, bisa ngopi radik entah apa di situ. Solat pun ndak anak bapak nanti. Ndak bermanfaat itu. Bukan itu yang kita bangun dalam hidup itu, bukan itu. Anak kita soleh, soleha, bisa mendoa kita, bisa solat, bisa mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama. Itu yang penting. Bukan kuburannya. Oh kami Ustaz, nanti kalau orang tua kami meninggal sana nggak bisa nengok kami kuburan. Yes. Pertanyaan saya, bapak solat enggak sebagai anak? Enggak penting itu. Ya lebih baik orang tua bapak tinggal di sana, disolati orang banyak, dijamin lagi diampunkan, daripada meninggal di Indonesia anaknya pun solat enggak. Gimana mau nyampe doa? Mau dipesankan tempat kuburan kayak istana pun enggak bermanfaat itu. Kadang-kadang cara berpikir kita kan aneh menurut saya. Mungkin ini tanda-tanda kiamat juga. Dia sibuk pesan kuburan kayak istana yang nyaman, tapi kadang-kadang tidak dipersiapkan persiapan ruhnya itu. Kalau saya tidak begitu saya. Makanya di sana sampai raja pun kuburannya Pak Riyadi, Pak Rosadi, kuburan raja aja biasa. Itulah sunnah, biasa saja, Pak. Pasir-pasir, batu, tengok Utsman bin Affan apa itu? Khalifah yang ketiga, biasa saja dipakai. Kalau kita kadang-kadang, kadang-kadang ya, nggak semuanya, sibuk dengan bangunan kuburan. Dan itu bukan tradisi atau bukan ajaran Islam sesungguhnya. Maka opung saya, kakek, nenek itu biasa saja juga kuburannya. Patok aja saya bilang, patok, dah ada tembok-tembok, apalagi pakai seng-seng, nggak ada. Ya, bukan itu yang terpenting. Ya, Bapak ini harus tahu juga ya. Jutaan itu Pak kaplingnya katanya Pak. Ya Pak Saiful, jutaan itu belinya. Nggak usah saya bilang lah di sini. Ya, Bapak wakafkan duit yang untuk kuburan Bapak itu, mengalir pahalanya terus. Gitu cara pandangnya. Bapak wakafkan, ya, ke rumah yatim, ke pesantren tahfiz dan apapun dia, itu mengalir. Timbang Bapak kuburan begitu, kalau keluarga yang ditinggalkan juga nggak soleh, la yanfa'. Tidak ada manfaat. Yang enak yang berkunjung aja, yang di dalam kubur, yang berkunjung kan enak. Selalu parkir langsung, adem-adem, bukan zikrul maut, bukan mengingat mati kalau begitu. Tambah kayak di villa. Nah, ini cara pandang yang perlu diluruskan. Kalau saya ya, pribadi saya begitu. Tidak cocok kalau saya. Bukan itu yang penting. Berkaca dari sana, raja-raja aja biasa kuburannya. Malik raja, Perdana Menteri, ya Pak. Kalau Bapak mau ikut yang program itu ya monggo-monggo saja. Kalau saya ditanya pribadi, saya tidak cocok. Kalau ada program saya tidak cocok. Ustadz, nanti nggak tahu lagi kuburan bapak kami sekian tahun apa. Bukan itu yang terpenting dalam hidup ini. Bukan mau tahu kuburan orang tua, bukan itu. Sejauh mana kita menjadi orang yang soleh, mendoakan orang tua kita. Makanya Nabi mengatakan, kalau mati itu yang tersisa 3 amalannya. Dari 3 itu kuburan ada. Saya tanya, Pak Rosadi, ada kuburan? Tidak ada. Anak-anak yang soleh yang mendoakan.
ilmu yang bermanfaat, berbagi kita ketika hidup, itu bukan kuburan yang istana. Nah, ini kan cara pandang ini. Umat ini kadang-kadang perlu diluruskan. Ya, kecuali bapak makam kuburan pribadi keluarga, monggo-monggo saja. Nah, lebih baik bapak beli tanah wakafkan untuk pemakaman umum. Wow, mengalir terus itu pahala. Kembali kepada Masjid Nabawi, ya. Alasannya tadi sudah saya sebutkan dan disebutkan Rasulullah SAW. Alasan yang kedua atau yang selanjutnya, ya, sholat di Masjid Nabawi itu ekivalen, persamaan, setara. Persetaraannya itu 1000 kali lipat kita sholat di sana daripada sholat di tempat lain. Wassalatun fi masjidi bi alfi sholatin fi masiwa. Tapi setelah berangkat dari sana pulang ke Permata, bapak tetap sholat ke Al-Aqsa ini. Jangan di rumah, apa? Enggak sholat. Udah 1000 kali lipat saya ngambil umroh setengah bulan lagi. Kalau yang tadi di Masjidil Haram, wassalatun fil Masjidil Harami bi mi'ati alfi sholatin, kata Rasul. 100.000 kali lipat. 100.000, 1000. Jadi Masjidil Haram number 1. Number 2, Rukn Tsani, Masjid Nabawi. Nah, sholatnya di sana, fadilah, keutamaan, 1000 keberkahan, kebaikan. Kalau di Masjidil Haram 100.000. Dan yang terakhir, ini kita akan panjang sedikit, wa Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa. Mengapa Masjidil Aqsa, Pak? Pak, Bu, mengapa juga Masjidil Aqsa? Jawaban yang pertama, Al-Masjidul Aqsa aqidatun min aqidatil mu'min. Masjidil Aqsa adalah bagian dari akidah kita yang tidak bisa dipisahkan. Akidah, keyakinan, keimanan. Mengapa itu, Ustaz? Karena Allah menghubungkan antara kiblat kedua kaum muslimin, Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Jangan pernah Bapak lupakan Masjidil Aqsa. Makanya Allah sebutkan dalam surat 17 ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Maksudnya hamba di sini adalah Nabi Muhammad secara fisik dan secara ruh nyawanya, dari Masjidil Haram di kota Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa ke Palestina di Ardus Syam. Makanya Nabi disuruh Allah ke sana dulu. Apa maknanya, Pak? Mempertajam lagi, memperkuat, jangan pernah dilupakan di Masjidil Aqsa. Harus diramaikan terus. Kalau tidak, dia akan diambil oleh musuh-musuh Allah dan musuh Rasulullah SAW. Masjidil Aqsa. Yang kedua, mengapa Masjidil Aqsa? Yang pertama, bagian dari akidah yang tidak bisa kita pisahkan. Bagian dari Masjidil Haram yang Allah sambung tadi. Yang kedua, bumi para nabi. Dia tempatnya para nabi lahir di sana. Ya, Ardus Syam. Semua komplek area itu, Pak, bukan hanya yang masjidnya warna kuning, Pak. Apa itu istilahnya bahasa Inggrisnya itu? The Dome of Rock. Ya, Kubah Sukhra bahasa Arab, bukan. Seluruh area komplek itu Masjidil Aqsa. 2019 alhamdulillah sebelum corona saya ke sana. Pulang pas Desember itu. Desember tanggal 5 atau 10 pulang. November berangkat. Ya. Tahun baru kemudian berangkat lagi, disuruh bawa amanah jamaah umroh pergantian tahun baru Masehi di Madinah.
sampai Jakarta Januari. 2 bulan kemudian dunia ini tutup. Bulan 3 2020 Corona. Barulah kemarin Allah berikan kesempatan ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Rindunya minta ampun. Maka banyak sekali orang, udah kayak liburan total. Allahu Akbar. Masjidil Aqsa. Seluruh area komplek itu, Pak. Nanti Bapak bisa searching di Google berapa meter persegi itu, Pak. 1 hektaran lebih itu, Pak. Seluruh komplek itu. Ya, dia ardun mauqufah. Bumi yang diwakafkan untuk kaum muslimin. Jadi yang kedua, tempat lahirnya para nabi. Yang ketiga, mengapa Masjidil Aqsa? Alasan yang ketiga, dialah kiblat pertama kaum muslimin. Dicatat, Pak, diingat-ingat, Nabi Muhammad SAW 16 bulan menghadap Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa kiblatnya. 16 bulan. Berarti 1 tahun 4 bulan Nabi solat menghadap Masjidil Aqsa. Kemudian tahun kedua Hijriah turunlah firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Dicatat ini, diingat-ingat, ayat 144, yang memerintahkan agar Nabi menghadapkan wajahnya ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Jadi 16 bulan Nabi solat kiblatnya menghadap Masjidil Aqsa, bukan ke Ka'bah. Pas solat asar, ingat-ingat solat asar. Asar itu ada 4 rakaat, Pak Saiful. Rakaat 1 dan kedua Nabi menghadap Masjidil Aqsa. Oke, Pak, diingat-ingat. Rakaat ketiga dan keempat, pas rakaat ketiga turunlah ayat Al-Baqarah 144 dibawa oleh malaikat Jibril. Maka di tengah solatnya rakaat ketiga, Nabi memalingkan wajahnya mengarah ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Qad nara, yarhamkullah, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sungguh, kata Allah, kami melihat wajahmu dari atas langit. Taqallub, pergerakan wajahmu, berbaliknya wajahmu. Falanuwalliyannaka, sungguh kami akan palingkan wajahmu kepada satu kiblat yang kau ridhoi. Karena waktu itu desas-desus di Madinah, orang-orang Yahudi di Madinah mengatakan, sama saja Muhammad dan pengikutnya mengikuti ajaran kami. Kiblatnya buktinya ke Masjidil Aqsa. Nabi mendengar celotehan-celotehan itu, ya, kemudian Allah memalingkan wajahnya untuk menghadapkan wajahnya ke Masjidil Haram. Asbabun nuzulnya, supaya tidak ada irisan-irisan, serempetan-serempetan lagi kabar-kabar burung yang selalu dihembuskan oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Paham, Pak? Sampai sekarang kiblat kita menghadap Ka'bah Al-Musyarrafah. Kiblat mempersatukan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Kiblat. Ada Ka'bah, nggak ada Ka'bah, kita tetap menyembah Allah. Ya, Masjidil Aqsa. Alasan yang ketiga, karena dia kiblat pertama kaum muslimin. 16 bulan tadi dicatat. Ya, makanya waktu Nabi sholat di tempat itu, 2 rakaat 1 dan 2 menghadap Masjidil Aqsa, rakaat ketiga dan keempat menghadap Masjidil Haram. Tempat itu sekarang dibangun, disebut dengan masjid. Di Madinah apa? Qiblatain. Masjid 2 kiblat. Itu, Pak, kalau disebut masjid Qiblatain, kronologinya itu. Di situ Nabi tadi solatnya menghadap 2 arah. 1 dan 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa, rakaat ketiga dan keempat menghadap Masjidil Haram, menghadap Ka'bah. Ya, salat asar. Bapak Ibu jamaah sekalian yang rahmati Allah Ta'ala, ada bagian yang terakhir,
Siapa yang membangun Masjidil Aqsa, Ustaz? Kalau ada pertanyaan, ya, Al-Masjidil Aqsa fi riwayatin banahu Adam. Dalam riwayat dicatat ini yang membangun itu Nabi Adam. Dalam riwayat. Wa ba'da mururil awqat, setelah berjalannya waktu, fasadal bina, bangunan mengalami kerusakan. Fabanahu Nabiullah Daud alaihi salam. Ini saya ambil dari referensi tafsir semua. Dibangun, diteruskan, direnov oleh Nabiullah Daud alaihi salam. Summa atamma ba'da dzalika Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Setelah itu disempurnakan bangunan Masjidil Aqsa oleh Nabi Sulaiman. Makanya orang Yahudi sekarang kemudian mengklaim ada temple bekas tempelnya Nabi Sulaiman. Itu iddia. Itu iddia, pengakuan saya. Sesungguhnya mereka punya satu tujuan, untuk merobohkan Masjidil Aqsa. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, ini berarti wawasan ini. Ya. Banyak versi. Jangan bingung kita. Menambah wawasan, semakin banyak kita dapat wawasan, kita tidak bingung. Banahu Nabiullah Yakub alaihi salam, dibangun oleh Nabiullah Yakub. Summa jadduhu, setelah itu kakek dia. Siapa kakek Nabi Yakub? Ibrahim alaihi salam. Ya, setelah membangun Ka'bah al-Musyarrafah. Ini kronologisnya. Jadi Nabi Adam, setelah itu siapa tadi, Pak? Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dalam riwayat lain Nabi Yakub, yang sebelumnya dibangun oleh kakeknya Nabiullah Ibrahim setelah membangun Ka'bah. Tahun 638 Masehi, diingat-ingat, setelah beberapa tahun wafatnya Nabi Muhammad SAW, ini sejarah, 638 Masehi, berarti tahun berapa Hijriah itu? Khalifah Umar bin Khattab yang pertama kali melakukan pengembangan perluasan Masjidil Aqsa 638 Masehi. Setelah Amirul Mukminin memperluas cakupan wilayah Islam sampai ke Ardusan, kan dibebaskannya pada pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah sepeninggal Abu Bakar punya program unggulan 100 hari pertama Abu Bakar dilantik menjadi presiden khalifah. Ada 2 program, Pak. Apa program pertama? Memerangi orang yang murtad. Karena setelah Nabi wafat banyak orang murtad. Sudah saya terangkan dulu. Abu Bakar perang itu, macam-macam ini orang. Ditarik, sidang, kasih 3 hari waktu, tobat enggak tobat, diperangi. Yang kedua, program 100 hari Abu Bakar, memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Karena itu sebagai benteng kekuatan ekonomi. Abu Bakar wafat, diteruskan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tak sampai 3 tahun memimpin kekhalifahan, tapi Allah berikan di tangan beliau meneruskan estafet kepemimpinan Abu Bakar, perluasan Islam dahsyat. 2 negeri superpower di Jazirah Arab semuanya bisa ditaklukkan dengan cahaya Allah, cahaya iman. Romawi dan Persia. Makanya orang Persia itu sampai sekarang benci kesumat dengan Umar, itu dahsyat. Karena opung-opung mereka, ajdad, kakek-kakek, nenek moyang mereka lah Umar yang merubah dari cahaya api menjadi cahaya iman. Bapak harus tahu, masih ada dendamnya mereka. Makanya kalau mereka ke Madinah, nggak akan bakal mereka mengucapkan salawat kepada Nabi, salam kepada Abu Bakar dan Umar. Nggak akan mereka, gerombolan mereka itu nggak akan. Mereka benci mereka. Nauzubillah min zalik. Ahlussunnah wal jamaah, no, tidak boleh. Sahabat adalah orang-orang yang mulia. Mereka tidak fair ini. Persia hancur, Romawi hancur. Sebelah timur Jazirah Arab, Bapak harus tahu peta, dikuasai superpower Persia. Sebelah baratnya
Syam, Mesir, Romawi, Pak. Romawi. Bapak tahu notaben Romawi siapa? Agama apa? Notabennya Romawi, Rum, Ahlul Kitab. Masya Allah. Umar bin Khattab. Makanya sejengkal pun tanah Palestina, wabil khusus area Masjidil Aqsa tidak boleh diberikan oleh musuh-musuh Allah. Tahun 750 Masehi, Pak, setelah 638 Masehi Umar bin Khattab melakukan perluasan. Tahun 750 Masehi Panglima Khalid bin Walid melanjutkan pengembangan perluasan. Dibangunlah di situ yang sekarang kubah warna kuning. Apa bahasa Inggrisnya Pak Rosadi? Apa itu? The Dome of Rock atau Qubbatus Sokhra. Ya, dan bangunan yang di sekelilingnya itu, Pak. Saya sudah masuk itu, Pak. Oh, batu-batunya unik, Pak. Batu-batunya unik. Sejuk sekali. Saya teruskan. Imam Al-Alusi dalam tafsirnya mengatakan, mengapa disebut dengan Masjidil Aqsa? Pak, kalau ditanya anak kita, apa makna Masjidil Aqsa, ayah? Pertama, nak, itu masjid kiblat pertama kita dulu, orang Islam. Yang kedua, disebut dengan Masjidil Aqsa karena saking jauhnya dia, Pak. Aqsa, Qaswa itu jauh. Disebut dalam tafsir, kalau dulu belum ada jet, belum ada pesawat, belum ada chopper, helikopter, 40 hari 40 malam baru sampai dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Ini di sini sebutkan 40 hari 40 malam perjalanan pakai onta baru sampai. Saking jauhnya itu, Pak. Allah. Maka pada peristiwa tahun ke-9 dari kenabian terjadilah peristiwa yang menakjubkan jazirah Arab. Apa, Pak? Peristiwa apa tadi? Surah Al-Isra tadi. Isra dan Mi'raj. Tidak masuk akal mereka. Kalau jalan 40 hari 40 malam, 40 hari 40 malam, Nabi cuma semalam tok. Sebelum pagi subuh sudah sampai Mekah. Makanya Nabi diteter. Berapa tiangnya Masjidil Aqsa itu? Muhammad, berapa tiangnya? Sebelah utara berapa? Nabi Muhammad ngapain ngitung-ngitung tiang? Tidak ada urusan. Tapi Nabi ketika ditantang oleh musuh-musuh Allah, kafir Quraisy, Allah nampakkan menyuruh malaikat Jibril miniatur Masjid Aqsa. Dihitung oleh Nabi, ini di sebelah, benar semua. Dasar kepala batu, hati keras, tak lagi mau beriman. Abu Bakar mendengar, menyaksikan apa yang dialami Nabi, langsung membenarkan apa yang diutarakan Nabi. Pada waktu itu Abu Bakar diberikan gelar As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 40 hari 40 malam. Yang kedua, Pak, mengapa disebut Masjidil Aqsa? Pak, karena dia bebas dari kotoran. Tempatnya selalu suci. Tempatnya ribuan malaikat turun di sana. Jadi ada 3 mengapa disebut Masjidil Aqsa. Kalau kita ke sana jauh, 40 hari 40 malam, 40 hari 40 malam pada waktu itu. Yang kedua, masjid itu suci, tidak ada kotoran. Enggak ada kotoran di sana, Pak. Mohon maaf, Pak. Yang diharamkan itu babi, anjing, enggak ada di sana. Bapak ke Mekah, Madinah, itulah mukjizat ya, Pak. Jazirah Arab mana ada babi, Pak? Tapi babi diharamkan. Tengok. Bapak pikir ini nanti. Ini yang saya ucapkan, nanti Bapak renungkan di rumah. Dahsyatnya Islam itu ya. Al-Quran turun di sana, wahyu. Tapi Al-Quran membedah. Ribuan tahun lalu Allah mengharamkan anjing. Ya, Allah mengharamkan itu babi. Di sana tak ada babi. Tengok, Pak, ajaibnya Quran itu. Renungkan nanti di rumah, kira-kira apa yang saya utarakan ini. Apa yang bisa dipetik dari? Itulah mukjizat Quran. Bapak ke Jazirah Arab enggak ada babi, Pak. Enggak ada. Hanya sandal kita dari hotel ke Masjid Nabawi, Masjid Haram itu suci aja semua. Enggak ada kotoran-kotoran lain, enggak ada. Ada, Bapak tengok, anjing, babi, dah. Dahsyat ya. Al-Quran, Pak, dahsyat.
hurrima alaikumul maitatu ya walahmul khinzir waddam walahmul khinzir. Diharamkan bagi kamu bangkai, darah, daging babi, ya kan? Apa-apa yang dimakan oleh binatang buas, diterkam, hewan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi, ya kan? Disembelih tidak dengan menyebut nama Allah, semua itu sudah nas sharih yang sudah jelas dalam Al-Quran, tidak perlu lagi penafsiran. Bapak Ibu jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa alasan mengapa kita juga harus care, peduli dengan Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Allah berikan satu saat nanti kesempatan kita untuk sholat bisa ke Masjidil Aqsa sebelum Allah cabut nyawa kita, amin ya rabbal alamin. Ya, bagian dari memperjuangkan, ya, diramaikan terus Pak. Kalau sepi mudah sekali mereka mengambil alih nanti, karena dia adalah amanah bumi. Makanya kalau Bapak tengok video YouTube Pak Rosadi, tengok ketika Sultan Hamid dapat laporan dari ajudannya ada seseorang Yahudi yang ingin beli tinggal di Palestina tanah, Sultan Hamid langsung tongkatnya itu diginikan, selama saya hidup sejengkal pun tanah tidak akan saya berikan kepada kamu. Dahsyat, karena itu adalah bumi para nabi, bumi wakaf untuk kaum muslimin. Dan yang terakhir saya closing Pak, mengapa ke sana? Karena Syam juga ardul mubarakah, bumi yang diberkahi kata Rasulullah SAW. Penduduk Syam itu Pak, mobil khusus Palestina, orangnya nggak jauh beda kayak kita, lembut-lembut. Saya coba ini Pak Rosadi, Bang Anton, saya coba, mungkin udah saya utarakan, saya mau coba bagaimana karakter mereka. Pada waktu itu saya kebelet buang hajat pipis, toiletnya jauh, saya turun dari jamaah dari bis, asal habis raun-raun sebelum zuhur sudah ke masjid. Pokoknya apapun kita city tour, waktu sholat ke masjid. Waktu itu dari bis itu ke Masjidil Aqsa-nya masuk jauh Pak, lumayan jauh lah, karena bis nggak bisa merapat. Saya pingin buang air kecil, WC toilet tempat umum agak jauh, nggak tahan saya intinya. Saya cobalah ini, saya mau tes, sekalian tes pedagang toko-toko gitu di gang yang gang lama begitu ya, unik, pedagang-pedagang banyak. Saya bilang bahasa Arab, ya ammi ini panggilan hormat ya, my uncle. Kalau kami bahasa Batak, tulang. La atahammal baul, saya nggak bisa nahan lagi kencing. Uridul hammam, saya pingin ke toilet panjenengan, boleh? Oh tafaddal kata dia, silahkan. Padahal bukan toilet umum. Ramahnya minta ampun, dahsyat. Anta Indonesia, nah, anak Indonesia saya bilang. Karena apa Pak? Kita berhutang budi sesungguhnya. Pak, dicatat yang terakhir, kita berhutang budi Pak. Hutang budi kita atas jasa orang Palestina Pak. 77 tahun yang lalu kita merdeka itu didukung mereka. Benar? Palestina. Mufti Palestina yang mengumumkan di radio, ya, menyiarkan di Jazirah Arab, nan jauh negeri di Asia Tenggara sana ada yang mau merdeka, tolong kalian dukung supaya mendapatkan pengakuan dari PBB Palestina Pak. Maka jangan dilupakan itu. Mufti sebelumnya siapa Pak? Mesir yang mendukung kita. Karena negara merdeka itu harus dapat dukungan beberapa negara. Saya lupa berapa negara harus dapat pengakuan. Kalau tidak bisa. Ya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, nanti Palestina merdeka semerdekanya, kita bisa ke sana tanpa ada hambatan. Amin. Seperti kita sholat di Masjid Biru yang dulunya pakai tiket karcis, sekarang di Hagia Sophia kita masuk sholat bebas hanya dengan berwudu. Benar? Dulu kan dijadikan museum itu, masuk bayar itu pakai karcis. Sekarang tidak ada bayar-bayar, hanya ambil wudu, kita bisa sholat di situ. Mudah-mudahan bermanfaat.
apa yang kita bedah pagi hari ini menjadi motivasi buat kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kembali kita untuk berkunjung ke 3 tanah suci tadi. Amin ya rabbal alamin, bersama orang-orang yang kita cintai. Demikian saya pikir, nanti yang mau ditanya pas kita ramah tamah ya. Pak Agung, kita dulukan yang online, ada yang tanya? Kosong. Kita tutup kalau begitu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.